adalah hadis nomor 771 sesuai dengan penomoran yang ada di kitab kami, yaitu bab ma jaa fi karahiyati shaum yaumal fitri wa yauman nahar. Bab membahas tentang karahiyatis shaum, dibencinya, dimakruhkannya atau dilarangnya berpuasa pada hari fitr, yakni Idul Fitri maksudnya, wa yauman nahar, dan hari menyembelih itu Idul Adha. Dari bab ini kita bisa pahami bahwasanya bahasan dalam Kitabus Shaum beberapa pertemuan ini masih membahas tentang puasa-puasa yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Sebelumnya kita membahas tentang puasa dahar. Di situ ada khilaf ulama, ada yang boleh ada yang tidak. Sekarang masuk pembahasan tentang puasa pada Idul Adha dan Idul Fitr. Dan di sini ada faidah dari perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau memberikan judul untuk hadis yang akan kita bahas ini dengan perkataan atau kalimat karahiyatis shaum, kalimat karahah. Ini maksudnya makruh. Padahal disepakati oleh ulama puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu haram hukumnya, tapi beliau menggunakan bahasa makruh. Dari situ kita mengambil kesimpulan, dan memang telah dijelaskan oleh para ulama salaf dulu kadang mengatakan hukum haram itu dengan makruh. Jadi ketika ulama salaf mengatakan makruh, ada dua kemungkinan. Bisa jadi haram maksudnya, dan bisa jadi memang makruh. Makruh yang ada dalam definisi dan hukum ulama usul fiqih. Karena kita ketahui hukum makruh itu didefinisikan oleh ulama usul fiqih. Sementara di era ulama salaf belum terbukukan itu kitab-kitab usul fiqih. Seperti itu. Ini sebagai contohnya. Di antara ulama yang membahas masalah ini dengan luas adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau memperjuangkan dan memperkuat bahwasanya ulama salaf itu ketika mengatakan makruh, maka maksudnya adalah haram. Hal ini penting untuk menjaga-jaga, untuk mewaspadai, karena ada sebagian orang salah mengartikan perkataan ulama salaf atas suatu perkara. Ulama salaf mengatakan makruh, dia bawa makna makruh itu kepada makruh yang ada di kitab usul fikih mereka. Padahal di situ maksudnya haram, akhirnya dia jatuh kepada bermudah-mudah terhadap suatu urusan dan perkara. Kalau ditegur dia bilang kan makruh hukumnya, padahal makruh di situ maksudnya adalah haram. Contohnya ini salah satunya bab membahas tentang karahiyatis shaum, dibencinya puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kita ketahui bahwasanya puasa di dua hari raya tersebutlah hukumnya haram menurut ulama. طيب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسككم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Hadis ini berasal dari Imam Az-Zuhri dari Abi Ubaid. Abu Ubaid ini namanya adalah Sa'ad sebagaimana perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan sedikit di situ
Wa Abu Ubaid maula Abdurrahman bin Auf ismuhu Sa'ad. Di Abu Ubaid ini namanya Sa'ad, nama aslinya Sa'ad. Beliau maula. Maula itu maksudnya dulu adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh beliau, sehingga lekat namanya menjadi maula. Sa'ad maula Abdurrahman bin Auf. Tidak bisa dipisahkan dari maulanya kalau seorang budak telah merdeka, karena maknanya seolah-olah dia itu lahir untuk kedua kalinya ke dunia sebagai seorang manusia. Karena ketika menjadi budak, dia sama seperti barang, hak-hak kemanusiaannya hampir hilang, boleh dijual belikan, seperti itu. Nah, ketika dimerdekakan oleh tuannya, dia menjadi manusia seutuhnya, tidak boleh lagi diperjualbelikan, dia merdeka jadi manusia seutuhnya. Dari itu budak tersebut dinisbahkan, disebut sebab kepada orang yang memerdekakan dia. Jadi contohnya Abu Ubaid maula Abdurrahman bin Auf. Saat ini adalah maulanya Abdurrahman bin Auf. Seperti itu. Abdurrahman bin Auf sendiri radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer. Sehingga ada hadis yang mengatakan ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Kenapa? Kan terlalu kaya. Terlalu kaya. Dulu beliau datang ke Madinah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin. Sampai-sampai ada sahabat yang menawarkan ke beliau, kalau kamu butuh istri, saya punya istri banyak, nanti saya ceraikan salah satunya, tunggu iddahnya selesai kamu nikahi dia. Barangkali dia mau sama kamu. Karena kalau pemuda miskin tidak ada yang mau. Saya punya harta, nanti sebagian yang saya beri ke kamu. Seperti itu contoh muakharat dulu, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara tokoh figur yang muncul ketika itu Abdurrahman bin Auf ini. Tapi beliau menolak. Saya tidak butuh itu. Beliau menolak tawaran seperti itu. Akhirnya beliau bermodalkan dengan seadanya, disebutkan minyak zaitun dan semacamnya. Beliau ke pasar Madinah berjualan di situ sampai akhirnya besar jual belinya. Tahu-tahunya datang ke Rasulullah dalam keadaan sudah menikah. Baru selesai menikah, pakaiannya masih ada mu'asfar, pakaian-pakaian berhias yang digunakan di hari pernikahan. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menikah ya Rasulullah. Ini menunjukkan ekonominya mulai tumbuh. Dia menikah. Dari itulah keluar hadis aulim walau bisyad, walimahlah walau dengan satu ekor kambing. Ini sebab urutnya hadis itu adalah Abdurrahman bin Auf yang melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah. Rasulullah bersabda kepada beliau, aulim walau bisyad, walimahlah kamu dengan seekor kambing. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya raya, sampai-sampai kota Madinah itu menjadi bergoncang dengan suara dagangan yang datang dari luar kota ke luar negeri ketika itu. Kalau sekarang tronton lah begitu, tronton berbaris-baris. Kalau dulu kan onta berbaris-baris, suaranya masuk kota Madinah malam-malam terdengar. Lalu itu barang-barangnya Abdurrahman bin Auf, yakni impor dari luar negeri ketika itu, kaya raya. Jadi itu ada hadis beliau masuk surga dalam keadaan merangkak. Mendengar hadis itu beliau infakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ini contoh zuhudnya para sahabat. Hakikat zuhud ada di beliau, yakni dia memiliki harta tapi zuhud. Karena makna zuhud itu adalah bukan orang tidak punya harta. Kalau memang tidak punya harta itu memang nggak punya, memang dizuhudkan. Justru bahaya tidak punya tapi berandai-andai, tiap malam, tiap pagi, tiap siang berandai-andai ingin jadi miliarder. Jarang ibadah, jarang sholat, jarang berdoa kepada Allah. Itu bukan zuhud namanya, ngigau itu. Abdurrahman bin Auf sudah kaya memang, harta ada di tangannya, tapi
tidak masuk ke dalam hatinya begitu mendalam, ya begitu saja diinfakkan semuanya. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk syuhada, masuk ke dalam kelompok orang-orang para sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar, di mana sahabat yang ikut perang Badar mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, sehingga para ulama mengatakan para sahabat yang ikut perang Badar itu penduduk surga semuanya radhiyallahu taala anhu. Baik, itu sedikit tentang Abdurrahman bin Auf, tentang biografi beliau secara rinci. Tentu sudah ada yang menulis kitabnya secara terperinci dan bisa ditemukan dalam kitab-kitab tarajum ulama seperti Siyar A'lam Nubala dan yang lainnya seperti Al-Isabah dan lainnya. Beliau berkata, ini Abu Ubaid Sa'ad, syahidtu Umar bin Khattab, aku menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada hari Idul Adha, Yauma An-Nahr. Nama lain Idul Adha itu Yauma An-Nahr, ini hari menyembelih. Disebut dengan nahar karena di hari itu leher ternak-ternak itu digorok pada hari tersebut. Jadi itu nahar itu artinya leher, hari lehernya digorok, yaitu pada hewan-hewan tersebut. Dia adalah salah satu syiar Islam yang sangat agung dan mulia, dan hikmahnya sangat luas untuk manusia, di mana di dalamnya terdapat pengorbanan dengan menumpahkan darah ternak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana mempersembahkan hewan ini juga ada dalam agama-agama musyrik. Namun mereka persembahkan hewan itu bukan kepada Allah, tapi kepada leluhur, nenek moyang, dan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang Islam, akidah yang mendorong mereka untuk menyembelih itu ialah menumpahkan darah ternak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai daging korban itu kepada Allah, tidak juga darahnya. Yang sampai kepada Allah dari pengorbanan kalian adalah takwa kalian. Adapun dagingnya, fakulu minha, firman Allah, makanlah darinya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia Allah yang memberi makan, tidak diberi makan. Itulah perbedaan antara akidah yang sahih dan akidah yang rusak. Sebagian orang rusak akidahnya, yakni dia memberi makan hal gaib dengan bentuk-bentuk persembahan. Ini tidak berani menyebut kita, ini sedang viral di penjara nanti. Ya, penting udah tahu maksudnya itu kan. Nah, ini musibah juga ini. Dakwah tauhid menjadi Allahul musta'an wa ilaihi tuklan wa haula wala quwwata illa billah. Ya, itu seperti itulah. Ya, kita sebut agama-agama di luar Islam kan begitu. Seperti ritualnya ada seperti di India, ya. Mereka juga menyembelih sapi, menyembelih banteng kalau tidak salah itu, kambing kalau tidak salah, tapi dipenggal lewat belakang, bukan lewat depan. Itu ratusan juga dipersembahkan kepada dewa-dewa. Walayadu billah min zalik. Itu arti yauman nahr. Jadi maksudnya ini untuk membantah orang-orang liberal juga, karena orang liberal, orang-orang yang benci kepada Islam, menyerang Islam melalui hari raya kurban ini dengan alasan Islam ini tidak menyayangi binatang, malah justru membasmi binatang. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang liberal yang juga anti makan daging. Disebut dengan apa itu istilahnya? Yang makannya hanya kangkung hijau-hijau. Vegan itu. Ya, seperti itu. Atau mereka yang sembunyi-sembunyi kali ya makan sate. Karena fitrahnya manusia
makan daging. Di depan dia bilang vegan, sembunyi-sembunyi makan sate. Tidak bisa mendustai dirinya sendiri. Allah halalkan daging itu, dan di hari Yauman Nahar itulah menjadi syiar umat Islam makan daging. Fakulu minha, disuruh makan. Sunnah hukumnya makan daging. Subhanallah. Di hari tersebut. Bada'a bis salati qabla khutbah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memulai salat ibadah Idul Adha dengan salat. Baru kemudian berkhutbah. Berbeda dengan hari Jumat, khutbah dulu baru salat. Salat dulu baru khutbah supaya jemaah bisa langsung melanjutkan ritual ibadah yang lain, itu menyembelih. Dari itu khutbahnya tidak dianjurkan panjang-panjang, disuruh seadanya saja, dan setelahnya sibuk untuk menyembelih. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an shaumi hadaini al-yawmain. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau telah melarang puasa pada 2 hari raya ini. Amma yaumil fitri fa fitrukum min shaumikum. Adapun hari raya Idul Fitri, dia adalah hari kalian berbuka puasa, hari kalian sarapan di pagi hari bulan Syawal setelah kalian sebulan penuh berpuasa. Wa idun lil muslimin, dan hari kembalinya kaum muslimin kepada rutinitas keseharian mereka. Wa amma yaumul adha, adapun hari adha itu fakulu min luhumi nusukikum, maka makanlah kalian dari daging-daging kurban kalian. Ini hadis hasanun sahih, jelas menunjukkan tentang tidak bolehnya orang berpuasa pada 2 hari raya tersebut. Hadis lainnya dalam bahasan ini, beliau berkata, Al-Hafidh At-Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamain yaumil adha wa yaumil fitr. Hadisnya sama, tapi berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk berpuasa di 2 hari ini, yaitu yaumul adha, yaumul fitr. Qal, berkata Imam At-Tirmidzi, wa fil bab an Umar wa Ali wa Aisyah wa Abu Hurairah wa Uqbah bin Amir wa Anas. Dalam bab bahasan ini, yakni dilarangnya berpuasa di 2 hari raya tersebut, ada riwayat lain selain dari Sa'ad Maula, dari Ubaid, dari Maula bin Rahman, ada juga dari Umar, dari Ali, dari Aisyah, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir wa Anas. Jadi ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal itu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Selain hadis ini, dinukil ijma' oleh ulama kemudian atas haramnya berpuasa di 2 hari tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, qad ajma'a al-ulama'u ala tahrimi shaumi hadaini al-yawmain bi kulli halin. Telah bersepakat semua ulama, ini konsensus, ijma' atas haramnya berpuasa di 2 hari raya ini, apapun keadaannya. Apakah dia ingin berpuasa nazar, puasa sunnah, puasa kafarah, semuanya tidak boleh berpuasa di 2 hari tersebut. Maksudnya jika dia bernazar, nanti saya kalau dapat ini saya bernazar akan puasa di hari raya Idul Fitri, tidak sah nazarnya, karena dia bernazar untuk maksiat. Karena Rasulullah melarang berpuasa di hari tersebut, dia harus pindah puasanya ke hari yang lain. Nah, itu contohnya. Apapun keadaan puasanya, tidak boleh puasa di 2 hari raya tersebut. Itu namanya ghulu dalam beragama. Kalau ada orang yang berpuasa di 2 hari raya tersebut, ghulu, berlebihan dalam beribadah. Itu yang dengan bahasa kita terlalu alim. Idul Fitri, Idul Adha, dia mau puasa, kelewatan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian bab berikutnya, bab ma jaa fi karahiyati shaum fi ayyam tasyrik. Bab tentang makruh puasa pada hari at-tasyrik. Pada hari at-tasyrik. Ayyam at-tasyrik maksudnya kata ulama tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah, yaitu setelah hari raya Idul Adha. Dikatakan tasyrik, ada banyak penuturan para ulama kenapa dikatakan 3 hari itu dengan ayyamut tasyrik. Asal kata tasyrik itu kan dari syuruqa, syaraka, syuruqan. Ini antum kalau selesai salat subuh kan sering bertanya tuh, kapan waktu syuruk nih, mau salat sunnah 2 rakaat. Maksudnya matahari mulai memuncrat cahayanya, syuruk mulai terang. Itu asal kata syuruk. Jadi dari situ diambil kata tasyrik, hari-hari tasyrik. Terus lalu apa hubungannya itu dengan hari tersebut? Hubungannya kata ulama, lianna luhuman adahi tushraqu fiha ay tunsharu fi syams. Karena 3 hari tersebut dulu kaum muslimin menjemur daging-dagingnya. Menjemur daging-dagingnya. Karena banyak daging kambing, daging onta di hari itu tidak mungkin dimakan semuanya. Perut kita terbatas. Akhirnya sisanya apa? Dijemur supaya tidak rusak. Dulu belum ada freezer kan, belum ada kulkas, dijemur supaya kering, supaya bisa bertahan untuk besok bisa dimakan. Ada yang mengatakan li'annal hadiya la yunhar hatta tasyriqus syams. Dikatakan hari tasyrik karena hewan-hewan hadiyu, jamaah orang yang berhaji tamattu, itu mereka tidak menyembelih hadiyunya kecuali setelah matahari terbit tanggal 10 tersebut, yakni dari Muzdalifah datang ke Mina setelah melontar Jumratul Aqabah, menunggu sampai matahari terbit, baru di situ mereka menyembelih. Dari itu dikatakan ayyamut tasyrik. Ada yang mengatakan karena salat Idul Adha tidak dilakukan kecuali ketika matahari telah syuruq. Nah, ini penamaan-penamaan yang semuanya barangkali mendekati, semuanya mendekati. Intinya inilah dia penamaan yang datang dari hadis, bukan dibuat-buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutnya demikian, ayyamut tasyrik. Hadisnya berbunyi begini. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waki' an Musa bin Ali an abihi an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Arafah wa yawm an-Nahr wa ayyam at-tashriq 'iduna ahlal Islam wa hiya ayyam aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahr tanggal 10 Zulhijjah, ayyam at-tashriq, dan hari-hari tasyrik itu 'iduna. Dia adalah hari raya kita, ahlul Islam, orang Islam. Ini hari raya kita. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan dia adalah hari-hari untuk makan dan minum. Ayyamu aklin wa syurbin. Hadis ini kemudian dijadikan dalil ulama atas makruhnya berpuasa di ayyamut tasyriq, tanggal 11, 12 dan 13 itu. Oleh karena itu Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm. Inilah yang diamalkan oleh para ulama, yakrahuna as-siyam ayyamut tasyriq. Mereka membenci, melarang berpuasa di hari-hari tasyrik ini. Nah, ini sudah disepakati. Kemudian ada masalah baru. Ada masalah ini, yaitu ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi terbatas untuk orang-orang yang berhaji
yang dia hajinya dengan metode tamattu, namun tidak memiliki hadiyu, maka dibolehkan dia berpuasa di ayyam tasyrik tersebut. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi di sini, illa anna qauman min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihim rakhasu lil mutamatti' idza lam yajid hadiyan wa lam yasum fil 'ashr an yasuma ayyam at-tasyriq. Hanya saja kemudian sebagai kelompok dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in dan yang lainnya dari kalangan para tabi'in memandang rukhsah boleh puasa pada hari tasyrik bagi orang-orang yang mutamatti'. Mutamatti' artinya berhaji dengan metode tamattu. Tamattu itu dia umrah di bulan haji sebelum berhaji. Dia datang ke Makkah Al-Mukarramah umrah, kemudian diam di Makkah Al-Mukarramah, sudah membuka pakaiannya, tamattu, bersenang-senang dia di situ. Karena keadaan ihram adalah, karena keadaan tidak berihram adalah keadaan yang santai. Boleh jima, boleh pakai sabun, boleh tutup kepala dan sebagainya, normal, disebut tamattu, bersenang-senang. Dia umrah dulu, dia nunggu nanti tanggal 8 baru mulai pakai ihram untuk berhaji. Yaum at-tarwiyah itu, ini disebut dengan metode haji tamattu. Yang sudah berhaji di sini jemaah, enggak usah angkat tangan. Yang sudah berhaji mengerti insyaallah taala. Yang belum berhaji seperti itu. Tamattu itu dia datang dari Indonesia ingin berhaji dan sudah masuk bulan haji. Dia berangkat pada bulan Dzulqa'dah. yakni 10 hari lagi tanggal 9 Arafah dia berangkat dari Indonesia kloter sekian. Sudah masuk waktu miqat az-zamani untuk berhaji. Sampai Mekah dia bukannya mengatakan labbaik Allahumma hajjan, tapi labbaik Allahumma umratan. Dia bertalbiyah, berniat umrah di zaman waktu untuk berhaji. Nah, ini termasuk nusuk, ini bentuk ibadah haji yang dibolehkan. Umrah dulu baru berhaji, disebut dengan tamattu. Dikatakan tamattu, asal kata tamattu itu senang-senang. Dari itu nikah mut'ah dibilang mut'ah, mirip-mirip kalimatnya kan tuh. Tamattu ada mim ta'ainnya itu. Mata, yakni bersenang-senang. Bentuk bersenang-senangnya itu ialah selesai umrah dia bersenang-senang di situ. Dia pakai pakaian lagi setelah tahallul, dia pakai bajunya. Kalau sama istrinya dia bergaul dengan istrinya, dia tutup kepalanya, bersenang-senang normal. Nah, adapun kalau orang berihram untuk haji, namanya ifrad. Namanya ifrad, haji ifrad. Dia datang dari Indonesia pada bulan haji. Bulan haji itu mana dia? Syawal, Dzulqa'dah, dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah menurut sebagian ulama. Dia datang pada bulan Dzulqa'dah misalnya, datang ke Mekah, langsung labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau sudah bilang begitu, dia tidak boleh buka ihramnya, karena sudah mengatakan saya akan berhaji. Seandainya misalnya tanggal 10 Dzulqa'dah dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, dia harus tetap dengan keadaan ihram sampai tanggal 9 dan tanggal 8 Dzulhijjah, lama. Berat haji ifrad ini. Dan inilah yang afdal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Itulah yang afdal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, ifrad lebih afdal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji baru umrah. Haji duluan baru umrah, bukan umrah duluan baru haji. Ulama Hanabilah mengatakan sebagiannya yang afdal tamattu. Ahmad Syafi'iyah mengatakan ifrad lebih afdal dengan firman Allah yang tadi. Yang kedua, dalam ifrad itu tidak ada bayar dam atau hadiyu. Hadiyu itu kambing.
Tidak harus menyembelih kambing. Itu menunjukkan nusuk atau bentuk ibadah ifrad ini sempurna, tidak ada cacatnya. Sementara tamattu ada cacatnya, dia bersenang-senang sehingga disuruh ganti dengan seekor kambing. Begitu. Nah, ini manasik untuk haji, nanti yang mau berhaji insyaallah ta'ala. Jadi ini hanya untuk sedikit menjelaskan maksud dari kalimat lil mutamatti. Biasanya bab haji itu paling susah dipahami. Dulu saya waktu pesantren ngaji bab haji nggak paham-paham karena tidak pernah ke Makkah, nggak tahu Arafah yang mana, tahunya hanya di kitab, yang mana nggak ngerti kita. Ini saya yakin itu nggak ngerti. Abang belum haji nggak ngerti itu. Tapi yang sudah berhaji insyaallah dia mengerti. Nah, dari itu yang punya rezeki banyak segera berhaji. Punya uang nganggur 200 juta, 400 juta, ya udah 200 juta untuk berhaji. Ambil haji plus. Kita nggak tahu usia. Uang banyak. Dia punya 500 juta. 200-nya untuk berhaji, sisa 300 sisa untuk hidup. Kalau hidup, kalau mati selesai. Nah ini al-haz, dorongan untuk berhaji. Yang punya uang belum umrah, segera umrah. Punya uang 100 juta, umrah cuma 30 juta, bismillah. Nanti diganti sama Allah, berdoa di Ka'bah, ya Allah ganti uang umrah saya. Perhitungan banget jadi. Tapi boleh. Allah ganti. Apa yang kita minta di sisi Allah, Allah ganti. Tapi kadang memang manusia banyak khawatirnya, banyak takutnya. Suruh umrah, nanti dulu uang belum cukup. Haji, ya, belum cukup. Allah musta'an. Ini sedikit tentang tamattu'. Begitu dikatakan di sini idza lam yajid hadiyan, kalau tidak membawa hadiyu. Tamattu' itu harus menyembelih 1 ekor kambing sebagai penutup, sebagai dam untuk menusuk tamattu'nya. Nah, pendapat rukhsah ini diambil juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari itu Imam Bukhari dalam sahihnya di situ memberikan babu siyami ayyamut tasyriq, bab puasa pada hari tasyriq. Dan di dalam bab ini beliau mendatangkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang adanya para sahabat yang berpuasa pada hari tasyriq tersebut. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tasumu ayyama minan wa kana abuhu yasumuha. Yani Hisham bercerita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dulu berpuasa di Mina dan bapaknya juga puasa di Mina. Maksudnya ayyamut tasyriq. Ada juga riwayat dari Salim an Ibn Umar radhiyallahu taala anhum, mereka berdua berkata, lam yurakhas fi ayyamit tasyriq ay yasumna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak ada rukhsah pada hari tasyriq untuk berpuasa. Yani tidak boleh berpuasa illa kecuali. Yani yang boleh itu hanyalah liman lam yajidil hadiyah, orang atau jamaah haji yang tamattu, yang tidak memiliki hadiyu. Sebagai ganti dari hadiyu itu disuruh berpuasa. Berpuasanya 10 hari. 10 hari. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji 7 idza raja'tum tilka 10 kamilah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Bahasanya orang yang tamattu untuk berhaji, maka dia harus bayar hadiyu 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu, dia puasa 3 hari di Mekah, 3 hari kalau sudah pulang ke rumahnya, genap menjadi 10 hari berpuasa. Nah, ini dendanya, denda tamattu kalau tidak mampu beli kambing, puasa 10 hari. Nah, 10 hari ini diantaranya dipuasakan di ayyamut tasyriq itu. Itulah yang boleh berpuasa di dalamnya, khusus untuk jamaah haji yang tamattu.
Ini mazhab Imam Bukhari sebagaimana dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala pendapat ini, dan itu yang dianut oleh jumhur ulama. Makruhnya hijamah bagi orang puasa. Nah, ini pembahasan, salah satu pembahasan pembatal puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ingat, kita masuk ke dalam pembahasan bab-bab puasa sunnah awalnya dalam Kitabus Shaum dalam Sunan At-Tirmidzi ini. Dulu awalnya itu. Adapun bahasan puasa wajibnya kita tunda ketika itu karena masih segar-segar Ramadan ketika itu. Nah, di sini di bab ini sekarang disebutkan pembahasan tentang hijamah. Hijamah ini hukumnya berlaku untuk puasa wajib maupun puasa sunnah. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم. Dari Rafi' bin Khadij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang menghijamah, tukang bekam dan yang dibekam telah berbuka. Maksudnya kalau di siang hari dia berpuasa dan melakukan kegiatan itu, dua-duanya dianggap batal puasanya. Orang yang menghijamah dan orang yang dihijamah. Taib, sudah azan, silakan azan dulu. Taib. Bahasan tentang hijamah di siang hari berpuasa ini adalah salah satu bahasan yang sangat populer dalam kajian hadis dan fikih. Setiap penuntut ilmu yang mempelajari kitab-kitab fikih, lebih khususnya kitab-kitab fikih dengan metode mensyarah hadis, pasti akan menemukan hadis ini. Imma bahasan secara khusus atau menjadi salah satu contoh antara dua hadis yang zahirnya kontradiksi satu dengan yang lainnya. Dari itu hadis ini perlu diingat. Dia adalah salah satu contoh masalah hadis yang kontradiksi satu dengan yang lainnya secara zahir. Dan ulama telah berjuang, berijtihad untuk mencarikan jalan bagaimana mengkompromi kedua masalah tersebut. Jazakumullahu khairan. Hadis pertama adalah hadis dari Rafi' bin Khadij. Bunyinya tadi aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam, tukang bekam dan yang dibekam batal puasanya. Ini hadis hukumnya bagaimana? Kata Imam At-Tirmidzi, hadis Rafi' bin Khadij hadisun hasanun sahih. Hadis Rafi' bin Khadij ini hadis yang hasan lagi sahih. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan dan sahih, berarti tidak ada keraguan di dalamnya menurut beliau. Ini betul-betul sahih hadisnya. Maksudnya untuk menguatkan bahwasanya hadis yang mengatakan batal puasanya orang yang menghijamah dan yang dihijamah itu sahih. Sehingga nanti tidak ada jalan bagi orang mengatakan hadisnya dhaif. Al-Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Ahmad, wa dzukira an Ahmad bin Hanbal annahu qala, dan telah disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, beliau berkata, asahhu syai'in fi hadzal bab hadits Rafi'
bin Khadij. Ini hadis yang paling sahih dalam perkara ini dalam masalah batalnya puasa orang yang hijamah dan dihijamah adalah hadis Rafi' bin Khadij yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi ini. Berarti di situ ada banyak riwayat lain yang menunjukkan makna seperti yang ada dalam hadis ini. Tapi secara periwayatan yang paling sahih itu adalah riwayat Rafi' bin Khadij. Kemudian secara fiqih Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan, waqad kariha qaumun min ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-hijamah lis-sha'im. Sebagian dari kalangan ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, yakni para tabi'in, membenci hijamah bagi orang yang puasa. Hatta anna ba'da ashabin Nabi ihtajama bil-lail. Sampai-sampai sebagian para sahabat Nabi itu berbekamnya di malam hari. Kalau di siang harinya dia berpuasa untuk menghindari masalah ini. Dia tunda sampai malam hari. Yang unik di sini adalah berarti berbekam ini seolah-olah rutinitas yang sering dilakukan oleh para sahabat. Dari itu memang Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, di antara cara kesembuhan itu adalah al-hijamah. Al-hijamah. Bahkan setengah dari cara untuk menyembuhkan diri adalah al-hijamah, berbekam. Karena sangat dahsyat manfaatnya, Nabi pernah melarang dikomersialkan hijamah tersebut supaya semua orang bisa merasakan nikmatnya. Nah, itu bahasan lain. Ini ada bahasan tentang hukum memberi upah kepada orang yang membekam. Tapi maksudnya adalah insyaallah hikmahnya ada larangan dari hadis memberikan upah atau mengkomersialkan hijamah itu karena dia kunci kesehatan yang sangat besar manfaatnya. Kalau seandainya dikomersialkan, banyak orang yang mudarat nanti. Seperti itu. Di antara ulama, para sahabat yang malam hari itu berbekam karena menghindari berbekam di siang hari berpuasa, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Umar, sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar. Bihadza yaqul Ibnu Mubarak, dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Ibnu Mubarak. Ini makruh hukumnya hijamah di siang hari untuk orang yang berpuasa. Kemudian di sini ada hadis lainnya yang menunjukkan ada rukhsah, ada keringanan untuk berhijamah ketika berpuasa. Qala haddatsana, dari itu yang Tirmidzi mengatakan babu ma jaa'a min rukhsati fi dzalik, bab membahas tentang ada rukhsah dalam hal itu, yakni rukhsah untuk hijamah bagi yang berpuasa. Qala haddatsana Bishr bin Hilal al-Basri qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, Abdullah bin Abbas, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu pernah hijamah, wa huwa muhrimun sha'imun, dalam keadaan sedang ihram dan sedang berpuasa. Nah, hadis yang ini sekarang cerita dari Abdullah bin Abbas, beliau pernah melihat Nabi berhijamah ketika berpuasa. Hadis yang pertama tadi dari Rafi' bin Khadij, bentuknya apa? Ucapan, sabda. Nah, ini Rasulullah bersabda, batal puasanya orang yang menghijamah yang dihijamah. Jadi terjadi dua kontradiksi, yang ini ucapan, yang ini perbuatan. Hadis Abdullah bin Abbas ini
yang menuturkan Nabi SAW pernah hijamah ketika puasa dan dalam keadaan ihram dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud. Ini masalah keotentikan riwayatannya tidak bisa diganggu gugat. Sahih sekali Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau hadis Rafi bin Khadij tadi itu oleh ulama yang mengatakan tidak tidak mengambil hadis itu, dia mengatakan hadis ini bermasalah, ini hadis Rafi bin Khadij ini tidak disepakati kesahihannya, ada yang menggoyangkan keotentikan periwayatannya, dan itu salah satu jalan untuk mentarjih oleh sebagian ulama dari dua hadis yang kontra itu. Salah satu metode tarjihnya diambil mana yang paling kuat. Sebagian mengambil hadis ini Ibnu Abbas karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim konsekuensinya adalah tidak apa-apa orang hijamah di siang hari. Nah, ini dua hadis. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan di sini oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata, qala haddatsana Az-Za'farani qala wa qala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ihtajama wa huwa sha'im. Telah diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah hijamah ketika berpuasa, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, orang yang membekam, yang dibekam itu batal puasanya. Wala a'lamu wahidan min hadaini alhaditsaini tsabitan. Aku tidak mengetahui manakah di antara kedua hadis ini yang paling kuat. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dengan sharih la a'lamu wahidan. Aku tidak tahu salah satu dari dua hadis ini mana yang thabit, mana yang sahih. Walau tawaqqa rajulun al-hijamah wa huwa sha'im kana habba ilayya. Tapi kalau seandainya ada laki-laki yang menjaga dirinya tidak hijamah di siang hari ketika berpuasa, itu lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i. Walau ihtajama sha'im lam ara dzalika yuftirahu. Dan seandainya dia berhijamah ketika dia berpuasa, aku tidak berpendapat bahwasanya itu menjadikan batal puasanya. Ini tidak menentukan hukum oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala secara tegas, karena beliau mengatakan saya tidak tahu mana yang lebih sabit di antara kedua hadis ini. Itu sebelah Imam Syafi'i jamaah. Beliau mengatakan tidak tahu mana yang lebih sabit. Antum hati-hati, jangan suka bilang rojih kalau tidak tahu ilmunya. Ini merusak kadang. Mau belajar sedikit sudah ini yang rojih. Terus kalau sudah bilang rojih yang lain enggak begitu. Ini kalau masalah fikih itu tidak seperti itu. Luas. Kalau kita duduk telaah enggak habis-habis. Dari itu semakin banyak kita tahu ilmu, semakin luas kita bersikap terhadap suatu perkara. Ini sudah qomat belum? Baik. Qala Abu Isa At-Tirmidzi, berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, hakadha kana qaulu Syafi'i di Baghdad. Inilah pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Berarti ini qaul qadim Imam Syafi'i. Baghdad, Irak di sana. Ketika peradaban Islam sangat tinggi, luar biasa ketika itu. Imam Syafi'i menjadi imam di situ. Imam Syafi'i mengatakan di situ pendapat yang tadi. Wa amma di Misra, adapun ketika berada di Mesir, qaul jadid berarti. Qaul jadid, mazhab barunya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Nah, ini menunjukkan ulama kibar, ulama raksasa, ulama sepuh itu bisa merubah pendapatnya sesuai dengan hujjah dan dalil yang mereka temukan. Ini qaul qadim, qaul jadid. Famala ila rukhsah. Imam Syafi'i lebih condong kepada mengatakan rukhsah. Ini mengambil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Walam yara bil hijamati lis-sha'imi ba'sa. Beliau memandang, melihat tidak ada masalah bagi orang berpuasa untuk berhijamah. Wahtajja bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi hajjatil wada' wa huwa muhrimun sha'imun
Beliau berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah ketika haji wada dalam keadaan muhrim dan berpuasa. Hadis Ibnu Abbas yang tadi yang beliau ambil. Jadi maksudnya ketika berada di Baghdad, Imam Syafi'i belum mantap menimbang hadis mana yang lebih kuat menurut beliau. Bukan tidak tahu, beliau tahu, tadi kan sudah disebutkan ini ada dua hadis, tapi saya tidak tahu mana yang lebih kuat di antara keduanya. Setelah di Mesir, beliau melihat secara pendalilan, secara periwayatan sepertinya ini yang lebih kuat. Pendapatnya yang ada dalam hadis Abdullah bin Abbas, itulah yang beliau ambil sebagai pendapat. Jadi kalau kita amalkan mazhab Syafi'i, boleh kita hijamah di siang hari, tidak masalah menurut beliau. Tapi melihat konsekuensinya, tentu kurang bagus. Biasanya kalau berhijamah ketika puasa, lemes kan? Puasa sudah lemes, darah keluar lagi tambahlah lemes. Takutnya maghrib dia pingsan mati. Tentu kita tidak disuruh seperti itu. Baik. Ikhwah, inilah yang bisa kita kaji di malam ini. Dan faedah terakhir, rajin-rajin hijamah berbekam bagi yang ingin sehat. Rajin-rajin berhijamah. Bila perlu buat komunitas hijamah. Kan banyak komunitasnya itu yang untuk kesehatan, lari, goes. Satu yang belum ada, komunitas hijamah, saling berbagi untuk berhijamah. Sunat masal sudah ada, hijamah masal belum ada. Yang ada donor darah. Cobalah DKM sekali di sini hijamah masal sekali. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan free dan gratis, sangat luar biasa manfaatnya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.